Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindiana Larosa dari kelas 3B Akuntansi Perpajakan akan mempresentasikan tentang laporan arus kas. Definisinya adalah laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau yang juga disebut cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau cash outflow dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan. Investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi, kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan kas, dan non-cash terhadap position keuangan perusahaan. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan pemeliharaan kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Selanjutnya, inflows dan outflows. Macam-macam inflows dan outflows. Inflows terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain. Penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak. Penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflows terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim atau asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit bank, pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu metode langsung. Kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Dan yang kedua adalah metode tidak langsung. Laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung untuk informasi yang lebih berguna. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, hasil lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Selanjutnya, arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang kedua, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif, yaitu inflowsnya terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan kas dari kontrak future, penerimaan kas dari kontrak future atau forward future untuk pendanaan, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Outflows terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, pembayaran kas dari kontrak future forward swap untuk aktivitas pendanaan, pembayaran untuk membeli instrumen utang ekuitas atau ventures lain diperdagangkan. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan alternatif. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi alternatif. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi.
Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Aktivitas operasi dalam metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyelesaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh A. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum dibagikan, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Akhir, investasi dalam asosiasi anak bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Ungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis, yaitu jumlah imbalan, porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.